Sahabat YKB, senang saya dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang dapat memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Yolanda Panto, Pendeta GKI berbasis di Jemaat Surya Utama, saat ini menemani saudara merenungkan firman Tuhan. Renungan kita hari ini Sabtu 14 Mei 2022 berjudul Pemerintahan Orang-orang Kudus. Didasarkan pada pembacaan Alkitab Daniel pasal 7 ayat ke-27 yang akan saya bacakan. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Mahatma Gandhi pernah berkata, mata ganti mata dan seluruh dunia akan menjadi buta. Apabila kekejaman terus-menerus dibalas dengan kekejaman, pada akhirnya tidak akan ada yang tersisa. Daniel pasal 7 menceritakan tentang mimpi serta penglihatan Daniel mengenai apa yang terjadi pada masa itu dan masa yang akan datang. 4 binatang menakutkan yang ia lihat dalam mimpinya menjadi simbol 4 kerajaan besar yang secara bergantian menguasai bangsa Yahudi, yaitu Babel, Persia, Yunani, dan Roma. Nah, dari 4 kerajaan tersebut, yang paling kejam adalah yang terakhir, pemerintah Roma. Kerajaan ini menganiaya orang-orang kudus dan juga menentang perkataan Tuhan yang maha tinggi, sebagaimana tertulis dalam kitab Daniel 7 ayat yang ke-25. Namun pada akhirnya saudara-saudara, kerajaan ini juga ditaklukkan oleh orang-orang kudus. Kita tahu bagaimana kerajaan Romawi pada akhirnya menjadikan agama Kristen sebagai agama yang dianut secara menyeluruh, yaitu pada masa sesudah rasul-rasul memberitakan Injil. Namun saudara-saudara, kemenangan saat itu belum menjadi akhir yang baik kalau kita umat Allah dari zaman ke zaman tidak terus berkomitmen untuk menjadi pemerintah dunia, untuk memerintah dunia. Tentunya bukan berarti kita harus berjabatan di pemerintahan atau terjun ke dunia politik, tetapi bagaimana kita menyebarkan hal-hal yang baik, nilai-nilai kekristenan, sehingga itu menjadi nilai-nilai yang mendominasi kehidupan bersama sebagai masyarakat. Sekali lagi, mendominasi bukan berarti menindas nilai-nilai yang berbeda, memusuhi yang berbeda, tapi bagaimana mewarnai, memberi pengaruh yang sangat kuat, nilai-nilai kasih, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, maka pertanyaan penting bagi kita hari ini adalah, masihkah kita menjalankan pemerintahan sebagai orang-orang kudus dalam keseharian kita? Atau justru sebaliknya kita malah ambil bagian dalam pencemaran dunia dengan kekerasan, kekejaman, keegoisan, keserakahan sebagaimana bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Apakah kita justru sebaliknya kehilangan terang kita, kehilangan asinnya garam kita, dan menjadi sama dengan dunia? Saudara-saudara, ketika orang-orang kudus, orang-orang yang percaya Tuhan dalam kerendahan hati, kelemah lembutan kasih, diberi Tuhan kuasa untuk menjadi pemerintah dunia, bersediakah kita juga ambil bagian dalam hal itu? Bersediakah kita menjadi orang-orang yang hidup kudus, menjaga kekudusan hati kita, sehingga seluruh perilaku kita memuliakan nama Tuhan dan membawa pengaruh baik dalam kehidupan kita, bukan saja di gereja, tapi juga di tengah masyarakat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk perjalanan sejarah manusia, di mana kekristenan telah menyentuh begitu banyak jiwa. Bagaimana kabar baik tentang kasih Kristus, kuasa Allah, penyertaan Roh Kudus telah merasuk dalam berbagai kebijakan,
filosofi kehidupan bermasyarakat, bahkan termasuk juga pemerintahan bangsa-bangsa. Di zaman ini biarlah kiranya ya Tuhan, kami boleh meneruskan nilai-nilai kekristenan, semangat kasih Kristus, teladan para rasul dalam kehidupan kami, sehingga kekristenan bukan saja menjadi agama, tetapi menjadi kabar baik, menjadi nilai-nilai yang merasuk dalam setiap faktor kehidupan. Dan biarlah kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan boleh sungguh-sungguh menjaga hidup kami sebagai orang percaya, sehingga dalam setiap kesempatan kami menjadi saksi Kristus, menjadi teladan dalam iman. Dan semuanya itu ya Tuhan adalah agar nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan kami bersama sebagai umat manusia, sebagai ciptaan, boleh menjadi lebih baik dalam keadilan, dalam kesejahteraan bersama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan memberkati. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.